Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ittihad yang sama-sama kita hormati, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita bisa tunaikan kewajiban kita lanjutkan dengan kajian sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para penerusnya. Jamaah sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa saya baru saja menerbitkan satu lagi buku yang penting untuk kita kaum muslimin. Bukunya berjudul Wahai Orang yang Beriman. Wahai Orang yang Beriman ini adalah buku yang saya terbitkan yang ke-60. Ini buku membahas ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tentu saja ditujukan kepada kita karena disebutkan secara khusus ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, hai manusia. Ada ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi. Nah ini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini ada 89. Jadi kalau dibahas satu-satu dalam pengajian, sekali pengajian satu ayat berarti ada 89 kali pertemuan. Nah, bukunya nanti bisa dilihat di luar. Kita bahas saja salah satu dari ayat yang dibahas di dalam buku ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara menyeluruh. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu itu isinya kalau enggak perintah ya larangan. Ada perintah, ada larangan. Nah di dalam ayat ini perintahnya itu ada dua. Pertama, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ini ada sebabnya nih ayat turun. Namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dulu beberapa orang sahabat yang dulunya beragama Yahudi, sebelum masuk Islam dia beragama Yahudi. Kalau sudah masuk Islam di masa Nabi,
maka orang ini disebut sahabat. Sahabat itu kriterianya ada 3. Nah, disebut sahabat kalau memenuhi 3 kriteria. Pertama, dia hidup pada masa Nabi. Hidupnya semasa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi. Tapi tidak semua orang yang sezaman dengan Nabi itu kemudian disebut sahabat. Pada masa Nabi hidup di wilayah kita, di negara kita, di Jawa, di Sumatera dan seterusnya, itu ada nggak orangnya? Ada kali ya. Ada orang, tapi kan nggak bisa disebut sahabat. Nah, yang kedua, disebut sahabat dia berjumpa dengan Nabi, ketemu sama Nabi, meskipun ketemunya waktu dia masih kecil, disebut sahabat. Maka ada sahabat-sahabat yang dari segi usia masih tergolong sangat muda. Apa kalau yang ketemu Nabi dia disebut sahabat? Enggak juga. Nah, maka yang ketiga, kriteria yang terpenting adalah dia beriman kepada Nabi. Dia beriman menjadi pengikut Nabi. Itu disebut sahabat. Meskipun kecil, kalau beriman kepada Nabi, maka dia disebut sahabat. Nah, sekelompok sahabat dulunya beragama Yahudi, entah mengapa tiba-tiba mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasul, dulu kami kan beragama Yahudi. Sebagai orang Yahudi, dulu kami kalau hari Sabtu itu ada hari ibadat. Tolong dong, bolehkan kami beribadat pada hari Sabtu itu, hari Sabat, hari Sabtu, dan menjalankan kitab Taurat." Sudah masuk Islam, sudah jadi sahabat, tapi masih ingin beribadah sebagaimana orang Yahudi. Maka turun ayat, "Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total." Artinya yang lama ditinggal. Kadang-kadang kan orang sudah jadi Islam, sudah menjadi Muslim, ajaran Islam mau dilaksanakan, tapi yang lama nggak sesuai dengan Islam mau dikerjakan juga. Yang lama harus ditinggalkan, yang harus dilaksanakan adalah ajaran Islam. Ini prinsip. Ya, lebih parah yang dulu-dulunya dia nggak begitu, sekarang begitu. Padahal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya apa? Kalau orang Kristen masuk Islam, dulunya dia Natal gitu misalnya. Dulunya kan Natal waktu dia masih Kristen. Nah, sesudah dia masuk Islam, maka dia jangan Natalan. Orang Islam dari dulu, dari lahir udah Muslim, dari lahir udah Muslim, nggak pernah Natalan. Sekarang malah Natalan. Nah, ada yang begitu, Pak? Nah, gitu. Yang dulunya Kristen aja jangan Natalan, yang Islam malah Natalan. Kira-kira begitu. Masuk kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total. Kafah itu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang pakar bahasa Al-Quran, artinya menahan.
Kafah itu artinya menahan, yaitu menahan manusia dari melakukan kemaksiatan. Kan dia sudah masuk Islam tapi masih pengen maksiat, tahan diri, jangan melakukan maksiat. Sehingga seluruh aspek hidup yang kita jalani itu harus kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Ada saat kita ini jadi anak karena punya orang tua, maka kita harus memperlakukan orang tua dengan baik. Itu namanya menjadi muslim yang kafah dalam konteks sebagai anak. Tapi ada saat kita jadi orang tua karena kita punya anak, maka kita pun harus memperlakukan anak dengan baik. Itu namanya muslim yang kafah dalam memperlakukan anak dengan baik. Jangan kepada orang tua dia baik, kepada anak dia tidak baik. Nah, itu namanya tidak kafah kalau begitu. Mirip-mirip kayak orang lagi membangun rumah. Semuanya harus dia sempurnakan ini rumah. Sama halnya orang bangun masjid, disempurnakan itu masjid. Biasanya sih masjid kalau orang bangun yang pertama kali selesai itu kubah. Nah, lihat aja tuh orang bangun masjid yang pertama kali selesai kubah. Nah, gitu. Emang kubah kan paling atas, paling susah dibangunnya gitu. Jadi selesaikan dulu kubahnya. Ada yang kubah udah beres baru bawahnya. Nah, kita harus beres dalam urusan sebagai anak pada orang tua. Kita harus beres dalam urusan orang tua kepada anak. Ada saat kita jadi suami, maka perlakukan istri dengan baik. Itu juga namanya jadi kafah. Karena tadi ibarat bangunan banyak aspeknya. Ada plafon, ada pintu, jendela, ada tiang, ada lantai, ada kamar mandi, WC, dan seterusnya. Semuanya harus disempurnakan. Pada diri kita ini ada banyak sebutan. Pada diri kita ada banyak sebutan. Disebut apa? Disebut anak, karena kita punya orang tua. Disebut orang tua karena kita punya anak. Disebut suami karena kita punya istri. Disebut istri karena punya suami. Disebut apa lagi? Disebut pedagang karena dia berbisnis. Disebut pembeli karena dia membeli barang. Disebut guru karena dia ngajar. Disebut murid karena dia belajar. Nih, pada diri kita tuh sebutannya apa saja. Maka semua sebutan-sebutan itu harus kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Itulah namanya kafah, menyeluruh, total. Jangan dia bagus sebagai anak, tidak bagus sebagai orang tua. Atau dia bagus sebagai suami, sebagai istri, tapi tidak bagus sebagai pedagang atau pembeli. Dia bagus sebagai guru, tapi tidak bagus sebagai murid. Kan ada saat dia jadi murid, giliran dia jadi guru, dia tekankan pada muridnya agar memperhatikan apa yang sedang dibahas. Giliran dia jadi murid, dia nggak memperhatikan. Dia tidur. Gurunya lagi menjelaskan, dia malah tidur. Tapi kalau dia lagi jadi guru, muridnya tidur, dia marahin.
Ada nggak begitu, Pak? Nah, gitu. Jadi kita ini harus kafah, harus total dalam berbagai aspek yang ada pada diri kita. Maka kita mesti koreksi ini diri kita. Apa yang belum kita sesuaikan? Maka seluruh nilai-nilai ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam Islam secara total. Kalau bahasa politiknya, jangan bermain di dua kaki. Nah, gitu. Kesini mau, kesono juga pengen, gitu. Nah, jangan begitu. Itu namanya politik dua kaki. Yang kedua, di dalam ayat ini disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu kalau menggoda orang itu selangkah-selangkah. Maka disebut jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu kalau menggoda orang selangkah-selangkah, bukan selompatan-selompatan. Bedakan langkah melompat. Kalau selangkah dikit-dikit. Tapi kalau lompat, itu dalam atletik itu ada satu cabang namanya lompat jauh. Sekali lompat berapa? Bisa 2 meter, mungkin 3 meter. Itu namanya lompat jauh. Tapi kalau syaitan ini selangkah-selangkah. Satu langkah kita, kalau kaki ini, satu langkah kaki kita paling setengah meter. Maka kalau kita pergi ke masjid, kita melangkah, langkah-langkah kaki kita itu dihitung oleh malaikat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Kalau rumah kita 50 meter menuju masjid, berarti 50 langkah kanan mengangkat derajat, 50 langkah kiri menghapus dosa. Jadi 50 derajat terangkat, 50 dosa terhapuskan. Makanya ada sahabat yang lebih suka jalan kaki menuju masjid. Bukan yang nggak boleh naik kendaraan. Ada sahabat yang naik unta, ada sahabat yang jalan kaki. Yang naik unta ini mau melewati yang jalan kaki, dia berhenti sebentar. Dia ngajak, ayo ngikut saya. Kalau bahasa kita bonceng, ayo bonceng. Enggak, saya jalan aja, terusin aja. Karena kalau dia yang jalan, dia yang sehat. Kalau unta yang jalan, untanya sehat. Gitu, Pak. Nilai pahalanya besar. Ya kalau kita naik motor, mudah-mudahan malaikat ngitung putaran bannya. Nah, makanya naik mobil aja bannya ada 4. Nah, gitu. Jadi putarannya lebih banyak. Tapi kalau kita jalan kaki, kita yang sehat, bagus. Jalan kaki bagus. Kan ada juga tuh orang cerita, enak Pak, kalau jalan pagi-pagi itu saya tuh ya bisa 2 kilo, 3 kilo, seger badan, keluar keringat. Malah ada yang bilang, enteng rasanya badan. Udah kayak iklan aja dia tuh, enteng rasanya badan.
Jalan pagi 2 kilo 3 kilo nyampe. Masjid 50-100 meter kagak nyampe. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu menggoda orang sedikit-sedikit, pelan-pelan. Jadi syaitan itu kalau menggoda orang sabar ya. Sabar. Kita ngajak orang nggak sabaran. Ngajak kebaikan itu nggak sabaran. Sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Pak, itu kok nggak kelihatan di masjid ya? Dia memang begitu orangnya, angin-anginan. Kadang ke masjid, kadang enggak, angin-anginan. Mestinya kan mencari tahu mengapa dia nggak ke masjid. Datangi. Kalau datang ke rumah jamaah, bawa kayak apa gitu, pisang kayak 1 sisir, jeruk kayak 2 kilo gitu. Ini datangnya bawa map melulu. Datang ke rumah jamaah bawa map. Gitu. Jadi jamaahnya udah tahu mau ngapain ini dia. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap ya, pengurus masjid bawa map gitu. Dibukain pintu, masuk Pak. Pertanyaannya apa? Ngomong-ngomong mau ada kegiatan apa lagi nih gitu. Belum ngomong-ngomong baru udah ngomong-ngomong dia. Belum ngomong tapi udah bilang ngomong-ngomong mau ada kegiatan apa lagi. Yang namanya ngomong-ngomong itu kan udah ngomong 10 menit, 15 menit, baru ngomong-ngomong mau ada kegiatan apa lagi nih gitu. Nah, gitu. Jadi begitulah syaitan, sabar menggoda orang, pelan-pelan, bertahap. Oleh karenanya hati-hati terhadap godaan-godaan syaitan. Sehingga di dalam ayat ini disebutkan la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Syaitan dibilang musuh yang nyata. Setiap negara ada kemungkinan punya musuh. Tapi belum tentu negara itu ada musuhnya, tapi ada kemungkinan tiba-tiba ada musuhnya. Maka setiap negara meskipun belum jelas musuhnya itu sudah punya namanya angkatan perang, angkatan bersenjata. Negara secinta apapun pada perdamaian, tapi tetap negara itu punya angkatan perang. Saya yakin itu, meskipun saya belum meneliti, belum saya tahu. Saya yakin semua negara punya angkatan perang. Ada nggak negara nggak punya TNI gitu? Semua punya. Padahal musuhnya belum nyata. Lah kita ini disebut oleh Allah sudah punya musuh yang nyata, yaitu syaitan. Kalau negara membangun kekuatan menghadapi musuh, kenapa kita tidak membangun kekuatan menghadapi musuh yang namanya syaitan? Sehingga banyak orang merasa tidak berdaya di hadapan syaitan. Banyak orang lemah di hadapan syaitan. Padahal sebenarnya syaitan itu lemah. Cuma karena kitanya yang lemah, syaitan jadi kayaknya kuat gitu. Syaitan itu sebenarnya lemah. Itu kalau ada azan, kata Nabi, itu kalau lagi ada azan, syaitan itu lari terbirit-birit. Mestinya saat itu
Mumpung syaitan lagi lari terbirit-birit, kita segera mau menunaikan sholat. Cuma kitanya nggak segera gitu. Azan selesai, balik lagi dia. Balik lagi. Ketika kita udah mau sholat, ntar juga masih bisa. Digoda dengan bisikan-bisikan, digoda. Syaitan itu kalau membisikkan kejahatan itu tidak ke telinga. Kan biasanya kalau berbisik itu ke telinga kan? Tapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, langsung ke dalam hati. Toh nanti dari kuping juga ke hati, dari mata turun ke hati, kan gitu. Nah ini syaitan langsung aja ke hati, ngapain lewat kuping kan gitu. Sehingga dia membisikkan kejahatannya ke dalam hati. Orang mau sholat dibilang nanti saja, jam 1 juga masih boleh sholat zuhur. Nah, akhirnya iya dah kan gitu. Akhirnya nggak jadi, mau segera sholat. Jam 1 udah mau sholat, setengah 2 juga nggak apa-apa. Jam 2 masih sah. Tanggung, dikit lagi juga asar, sebentar aja, biar sekalian. Saya tuh ceramah di suatu kantor, itu ceramahnya habis sholat asar. Nah, cuma kan saya jadi nanggung nih, ceramah zuhur di mana? Kalau saya pulang dulu nggak praktis gitu, balik lagi ke tempat yang satu lagi. Akhirnya habis sholat zuhur di satu kantor, saya ke masjid itu, ke kantor berikutnya yang habis asar, sehingga jam 2 udah datang gitu, udah nyampe jam 2 atau paling lambat setengah 3. Itu ada orang sholat zuhur jam 2, orang sholat zuhur setengah 3, orang sholat zuhur 3 kurang 15, orang sholat zuhur jam 3. Assalamualaikum, assalamualaikum, azan asar. Bagus juga tuh orang, wudunya nggak batal dari zuhur sampai asar. Begitu. Jadi syaitan itu musuh yang nyata. Karena musuh berarti harus selalu diwaspadai. Waspada menghadapi musuh. Makanya kita mau baca Quran yang jelas-jelas baik, baca Quran yang jelas-jelas baik, kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Itu artinya apa? Yang baca Quran aja digoda sama syaitan, apalagi urusan lain. Sehingga kita disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah kalau mau baca Quran berlindung pada Allah dari godaan syaitan, mengapa untuk urusan-urusan lain kita tidak berlindung kepada Allah dari godaan syaitan? Ada ayat lain, surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, ini ya ayuhan nas, karena kaitannya dengan syaitan ini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah di bumi ini apa-apa yang sudah dihalalkan dan yang baik. Makanlah yang halal lagi baik, apa-apa yang terdapat di bumi. Silahkan. Di bumi ini Allah sudah sediakan macam-macam, sehingga di dalam bumi itu ada namanya kadar makanan.
Di dalam bumi ada kadar makanan, sehingga apa yang kita tanam itu nanti tumbuh dan menjadi makanan. Kalau kita nanam pohon pisang terus berbuah pisang, pisang rasanya apa? Manis. Nah, ketika dia sudah kuning warnanya, maka pisang itu manis. Tapi nggak semua pisang harus kuning. Ada juga pisang tetap hijau, tapi manis, matang. Pisang Ambon kan ada yang hijau, nggak nunggu kuning dia, manis. Yang nanam pohon pisang nyiramin air gula nggak? Biar supaya pisangnya nanti jadi manis, gitu. Enggak. Ada buah yang asam, disiram air asam apa enggak? Enggak, dia jadi asam aja. Ada yang pahit, rasa itu macam-macam. Ada yang pahit. Orang nanam pare, 1 hektar pahit semua. Oh gitu. Nggak ada yang manis. Jadi ini sebuah contoh. Silakan makan di bumi ini yang halal-halal, jangan yang haram yang dimakan. Yang halal banyak. Halal jenisnya halal. Kalau babi itu kan jenisnya haram. Ada halal cara mendapatkannya. Jadi halal jenisnya, halal cara mendapatkannya. Nasi halal, pisang halal. Tapi kalau boleh nyolong, dapatnya nyolong, nanti jadi haram. Jadi ada halal jenisnya, halal cara mendapatkannya. Oleh karenanya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Diulang ini kalimat. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan bisa jadi menggoda kita melalui makanan dan minuman. Haram-haram dikit mah nggak apa-apa, enak kok ini kan gitu. Pakai kata dikit, padahal kalau haram mau dikit mau banyak. Ada orang misalnya lagi jalan di satu ruas jalan, terus melewati rumah. Di depan rumah itu ada pohon rambutan. Pohon rambutannya sudah mulai berbuah dan warnanya sudah ada yang kuning, ada yang merah. Itu cabangnya merunduk sampai ke pinggir jalan itu. Yang lagi jalan kaki diambil aja tuh buah rambutan. Gitu, diambil, dia makan sambil jalan. Halal apa enggak itu? Nah, itu halal rambutannya, tapi haram cara mendapatkannya. Kenapa? Itu namanya mencuri punya orang. Itu contoh. Innahu lakum adu mubin. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kalau begitu perlakukan syaitan sebagai musuh, sehingga kita jangan menyalahkan syaitan. Jangan menyalahkan syaitan. Syaitan gak mau disalahkan, kitanya yang salah. Kenapa ngikuti maunya syaitan? Ini ada ayat 22 surat Ibrahim, surat 14. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan
illa an da'autukum fastajabtum li. Berkata syaitan tatkala perkara hisab sudah diselesaikan. Nanti di hari kiamat itu ada namanya yaumul hisab, ada yaumul mizan, hari penimbangan, ada yaumul hisab, ada hari penghitungan. Jadi amal manusia itu ditimbang, dihitung. Kalau dihitung berarti ada hitungannya. Makanya ada amal-amal yang ada hitungannya. Kalau kita sholat sendiri 1, kalau sholatnya berjamaah 27, itu namanya hitungan. Kalau kita baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, 3 huruf alif lam mim 30 kebaikan. Lah se-Quran ada berapa huruf? Itu ada itu. Sekali 10 kebaikan. Jadi ada hitungannya itu. Dosa begitu juga ada hitungannya. Nah, terus pahala ada timbangannya, ada beratnya, ada beratnya. Maka karena ada beratnya nanti ditimbang. Kalau kita sholat jenazah, oh itu pahalanya 1 kirot, hitungannya satu kirot. Tapi 1 kirot itu segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau ditimbang berat gitu. Jadi ada amal dihitung, ada amal ditimbang. Udah selesai dihitung ditimbang, manusia ini diponis masuk neraka. Dia ingin menyalahkan syaitan. Ini gara-gara syaitan nih, gue jadi masuk neraka, kan gitu. Syaitan melihat gelagat itu, nih orang bakal komplain nih, gitu. Bakal komplain. Sebelum manusia itu ngomong, syaitan yang ngomong duluan nih. Berkata syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah janji padamu janji yang benar. Aku juga janji, tapi aku menyalahinya. Allah itu janji siapa beriman beramal soleh masuk surga. Aku juga janji kalau berzina enak, kalau korupsi kaya, kalau berjudi kaya, nggak usah repot-repot nyari duit, nggak usah susah-susah berat-berat, gitu dan seterusnya. Maka kata syaitan, kamu jangan menyalahkan aku. Aku tidak punya kekuasaan apa-apa atas kamu kecuali aku cuma mengajak kamu. Ternyata kamu memenuhi ajakanku. Jadi syaitan tuh mengatakan begitu di hadapan manusia nanti. Aku ini nggak punya kekuasaan apa-apa atas kamu. Yang bikin kamu jadi brengsek di dunia itu bukan karena aku. Aku mau cuma ngajak doang. Udah tahu ajakan gua nggak benar, lu mau aja lagi kan gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau begitu sekarang fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Gua kan cuma ngajak, lu kenapa mau? Salahkan dirimu sendiri. Itu menyakitkan perasaan. Kenapa? Manusia itu memenuhi ajakan syaitan, tapi syaitan sekarang tidak mau disalahkan. Apalagi ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihiyya. Aku nggak bisa nolong kamu sebagaimana kamu nggak bisa nolong aku. Kalau urusan ponis neraka mah aku dari dulu kan, aku nggak bisa nolong. Supaya kamu nggak masuk neraka, aku nggak bisa tolong. Kamu juga nggak bisa nolong aku. Jadi kalau boleh pakai bahasa bebasnya, sudah sekarang kita nggak usah main salah-salahan, kita masuk neraka aja sama-sama. Oh itu menyakitkan. Begitu. Jadi waspada terhadap godaan-godaan syaitan. Ini satu dari 89 ayat yang dibahas di dalam buku ini. Saya persilahkan yang mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas paparan Bapak. Ini yang jadi pertanyaan saya ada dua hal. Tapi dulu pada ucapan-ucapan terakhir, kalimat terakhir, kita harus waspada, hati-hati dari godaan syaitan. Bagaimana caranya kita mewaspadai ini godaan syaitan? Itu kan yang pertama. Karena syaitan itu ada dua bentuk ya. Ada syaitan dalam bentuk manusia, ada syaitan dalam makhluk itu, makhluk yang halus itu. Nah ini kan juga ujian buat kita. Nah, ini bagaimana mengantisipasinya. Yang kedua, bagaimana mewujudkan yang istilahnya diri kita itu bisa mewujudkan istilahnya kafah. Karena kan itu ada perintahnya tadi. Jadi menurut mulut fisir kafah. Orang yang beriman masuk ke Islam secara kafah. Nah kalau bicara tentang Islam itu kan tidak hanya ibadah, sekolah, puasa dan sebagainya, ritual. Tapi Islam juga ada mengatur urusan kepentingan masyarakat orang banyak, masyarakat, negara, bangsa dan bahkan dunia. Bagaimana itu kita bisa mewujudkan arah kesana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana cara kita mewaspadai syaitan? Ya kalau orang waspada, pertama dia harus memahami, harus ngerti apa yang harus diwaspadai. Sebab kalau orang tahu, dia nggak melakukan apa yang tidak benar. Seandainya keliru, kalau dia masih punya pengetahuan, dia masih ada keraguan. Ibarat orang menempuh jalan. Misalnya orang menempuh jalan, dia nggak tahu jalanan, atau dia lupa, jalanannya lupa. Ini ketika dia menempuh jalan yang nggak benar, yang salah rute, kayaknya bukan ke sini nih, gitu. Mulai dia ragu. Dia bilang kalau mau ke rumah dia ada jalan 2 cabang. Ambil jalan kanan. Tadi jalan kanan udah bener kan? Jalan kanan. Tapi belokan ketiga baru ke kanan. Belokan ketiga ke kanan. Kita tadi ngitung gak sih berapa belokan ini? Dari tadi kita ngobrol aja di mobil. Ini udah berapa belokan nih? Oh gitu. Masa sih belokan sampai 10 kilo? Namanya gang itu kan banyak kan. Masa udah 10 kilo ini? Ayo kita tanya. Kan itu namanya kalau orang punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan ya nanya sama yang tahu. Gitu. Sekarang ini orang memang pakai Google Map, tapi juga nggak bisa diandelin begitu aja. Kita harus punya pengetahuan tentang jalan. Begitu juga dengan ini. Google Map kadang-kadang mengarahkannya ke jalan tol. Mungkin ada kerjasama kali dengan dengan pengelola jalan tol. Ya saya nggak tahu. Saya bilang ini kenapa jadi ke arah jalan tol? Nggak mesti ke jalan tol. Okay. Saya misalnya mau pergi ke karet kuburan itu, karet Bipak. Lah kenapa diarahkan ke Jalan Semanggi? Emang bisa jalan dari Jalan Semanggi, tapi kan dari arah tempat saya kan nggak mesti ke Semanggi kan gitu. Jadi kalau gitu kita harus punya pengetahuan. Di sinilah pentingnya belajar, mengetahui mana benar, mana salah, mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak. Yang kedua, kalau tadi diumpamakan seperti sebuah negara yang punya angkatan bersenjata, itu artinya semua kita harus punya kekuatan rohani. Semua kita punya kekuatan rohani untuk berhadapan dengan syaitan. Cuma orang tidak punya kekuatan rohani.
Ya kekuatan rohani ya dengan takarrub ilallah, dekat kepada Allah, melaksanakan peribadatan. Lalu kita harus berjamaah. Jadi pertama tadi pengetahuan, yang kedua takarrub ilallah, yang ketiga kita harus berjamaah. Makanya sholat disuruh berjamaah. Kalau sholat berjamaah kita sebagai makmum lupa, kan kita ngikutin imam, sehingga lupa itu nggak jadi salah. Kenapa? Karena kita ngikuti imam. Bagaimana kalau imam yang salah? Kan ada yang ngingetin di belakang, baca subhanallah, dibilang subhanallah, itu si imam langsung ingat bahwa dia salah. Kecuali kalau dia nggak dengar sebutan subhanallah ini. Ada juga yang begitu. Saya pernah pergi mau ceramah di suatu daerah, di daerah Cengkareng. Saya mau ceramahnya habis asar di rumah, acara di rumah gitu. Acara apa ya? Acara di rumah lah. Nah, saya sebelum asar sudah sampai, pas menjelang asar itu, ya udah sholat asar dulu. Saya berdiri di sebelah kanan, imam 3 rakaat tahiyat akhir, 3 rakaat tahiyat akhir, dibilang subhanallah, dia terus saja tahiyat. Ya sudah, yang lain ngikut tahiyat, karena udah 3 kali, bahkan udah 3 orang yang menyebut subhanallah, dia tetap aja tahiyat. Nah ya sudah, sholat selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai assalamualaikum, imam ditegur lagi, Pak, sholatnya kurang Pak, baru 3 rakaat. Bengong dia. Iya Pak, kata yang satu. Iya Pak, kata yang satu lagi. Ya kalau udah 3 orang begini jangan dibantah udah. Nah, ayo kita terusin lagi kalau gitu. Terusin lagi. Maka diterusin lagi 1 rakaat. Emang begitu. Allahu Akbar, selesaikan 1 rakaat, kemudian tahiyat, sebelum salam sujud. Sujud apa namanya? Sujud apa? Oh, kirain sujud syukur. Sujud sahwi. Nah, selesai assalamualaikum, assalamualaikum, si imam menjelaskan, mohon maaf saya tadi mungkin nggak dengar kalau tadi ada yang mengucapkan subhanallah, dan kita terusin 1 rakaat lagi, ya nggak apa-apa, emang begitu. Nah itu begitu. Jadi sholat berjamaah, kitanya berjamaah, karena serigala itu beraninya menerkam kambing yang sendirian. Kalau kambing rame-rame itu serigala nggak berani. Tapi kalau kambing mencar satu, nah ini dia bisa diterkam oleh serigala. Jadi kalau orang tidak mau berjamaah, ini gampang digoda oleh syaitan. Nah, maka jangan sampai kita jadi orang-orang yang individual, nggak mau komunikasi, nggak mau ngumpul, nggak mau interaksi. Begitu juga dengan agar kita bisa jadi Islam yang kafah, ya kita juga harus paham dulu. Kalau saya jadi pedagang, bagaimana ya dagang yang benar? Oh, dagang yang benar jangan mengurangi takaran, timbangan, ukuran, apalagi meteran. Jangan, saya harus jujur. Nah, dagang yang jujur. Kalau saya jadi pembeli juga harus jujur. Kenapa? Pedagang pembeli sekarang sama-sama berbohong. Gitu. Misalnya tukang pepaya
Dia petik dari kebunnya, lalu dia bawa keliling atau dia bawa ke pasar. Terus ada ibu yang mau beli. Pak, berapa ini? 50.000. Ah, mahal amat. Bukannya 10.000? 10.000 mah belinya juga belum dapat, Bu. Padahal dia nggak beli, petik di kebunnya. Nah, itu udah satu dia bohong. Masa nggak dapat? Kemarin saya beli 10.000. Wah, bohong juga tuh si pembeli. Kemarin dia nggak beli pepaya. Kemarin beli pepaya, sekarang beli lagi. Ada yang nggak lancar apa gitu. Bohong lagi tuh. Jadi begitu seterusnya. Jadi harus tahu ilmunya, mana yang boleh, mana yang tidak. Pak, Bapak kenapa menjual minuman keras? Ya kan saya jual doang, saya nggak minum. Sekalipun jual doang nggak boleh. Itu namanya dia nggak tahu. Oh, nggak boleh kan gitu. Orang kan seneng kalau beli barang harganya murah. Padahal itu barang dia tahu hasil curian. Masa handphone bagus begini dijual 500.000? Mestinya kan dia jangan langsung beli. Bagaimana ceritanya Pak, kok ini handphone bisa 500.000? Saya boleh nyuri. Kalau nyuri nggak boleh saya beli. Jadi nggak boleh membeli barang curian. Nah, itu begitu. Nyuri di mana? Di masjid. Orang lagi itikaf, tidur, handphonenya di tangan, tergeletak dia. Jadi saya ambil aja, kan saya jual nih, lumayan buat lebaran. Nggak boleh membeli barang curian. Kita maunya murahnya itu, padahal yang murah itu harus kita curigai. Merek ini kan harganya mahal, tapi ini kenapa murah? Karena ini merek bajakan. Sebenarnya nggak boleh juga itu, membajak merek. Itu kebohongan juga gitu. Sepatu mereknya apa? Oh, Nike. Nike. Sepatu Nike berapa harganya? Saya nggak tahu, belum pernah beli. Tapi saya punya, meskipun nggak beli. Kenapa? Oh, saya ceramah di pabriknya. Di Tangerang. Saya ceramah di pabriknya di Tangerang, gitu. Saya dikasih souvenir, gitu. Jadi punya. Harganya saya nggak tahu berapa, gitu. Jadi harus tahu. Sesudah tahu, kita punya keinginan yang kuat untuk menjalani hidup sesuai dengan pengetahuan. Ini kan banyak orang tahu orang tua harus dia perlakukan dengan baik, tapi dia punya nafsu duniawi yang membuat dia tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik. Tidak kafah dia dalam aspek ini. Adiknya ngasih tahu emak sakit, mestinya kan ayo segera bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Bukan dibilang begitu, ini malah apa? Ya memang begitu orang tua, sakit-sakitan. Sekalipun sehat juga udah nggak produktif, ngabis-ngabisin duit doang. Itu namanya nafsu duniawi. Setan tuh masuk ke sini. Adeknya benerin lagi, iya bener juga ya. Gitu. Bukan bang, jangan ngomong begitu dong bang. Kalau abang nggak mau ya jangan ngomong begitu. Udah saya yang bawa ke rumah sakit begitu. Adeknya terpengaruh sama abangnya.
Begitu Pak. Jadi tahu dan menjalankan hidup sesuai dengan pengetahuan. Namun banyak nggak kesesuaian antara pengetahuan dengan perilaku.